Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Junika Triana, mahasiswa S1 Akuntansi dengan NIM 17170511126. Namun sebelumnya yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Ketut Rencanasari SEMSI selaku pembimbing utama saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Julianto SEMSI AK selaku pembimbing pendamping saya. Dan yang saya hormati Bapak Gede Adi Yuniarta SEMSI AK selaku penelaah saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Aset, Struktur Aktiva, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertambangan di BEI periode 2018 sampai dengan 2020. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, kinerja keuangan perusahaan itu merupakan konsep penting bagi investor karena merupakan indikator bagi pasar untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, menurut SWOT 2013, itu nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia saat ini, dirasakan oleh hampir semua sektor. Hal ini terindikasi dari kinerja beberapa emiten-emiten, misalnya pada emiten sektor perbankan dan juga emiten sektor pertambangan yang mengalami fenomena perlambatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada sektor pertambangan non-migas, beberapa emiten di tahun 2019 itu mengalami fluktuasi harga. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang sedang mengalami perlambatan sehingga berdampak pada menurunnya kinerja ekspor sehingga berbagai komoditas pertambangan nasional merosot. Tercatat selama tahun 2019, kinerja saham-saham sektor pertambangan non-migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 12,83%. Hal ini disebabkan dari turunnya harga batubara sepanjang tahun 2019, dampak dari melimpahnya suplai batubara di pasar dunia. Sehingga margin dan juga harga jual batubara pun ikut mengalami penurunan. Apabila harga minyak dunia mengalami penurunan, maka akan berdampak pada menurunnya laba emiten saham sektor pertambangan minyak dan juga gas. Nah, fluktuasi harga minyak itu akan sangat berpengaruh dan di sektor migas itu akan menjadi sentimen yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan fenomena yang dijabarkan di atas, itu agar investor tidak mengalami kerugian, itu investasi perlu adanya suatu indikator yang harus diketahui dengan menggunakan suatu bantuan alat ukur. Terdapat sejumlah alat ukur yang dapat digunakan oleh para analis dan juga investor dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan seperti analisis rasio, modal kerja, penilaian modal kerja, struktur modal, analisis potensi kebangkrutan Altman, Spring model, dan juga Tobinski ratio. Nah, Tobinski itu adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan dua penilaian aset yang sama. Tobinski merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan juga hutang terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan. Apabila nilai ini lebih besar daripada nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali dan juga laba kemungkinan akan didapatkan. Berdasarkan pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal investasi baru adalah tinggi ketika surat berharga atau saham itu memberikan keuntungan di masa depan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biaya investasinya. Salah satu informasi penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksudnya yaitu dalam keadaan keuangannya. Nah, kinerja keuangan perusahaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah pertumbuhan aset perusahaan. Informasi tentang adanya pertumbuhan aset itu merupakan tingkat pertumbuhan yaitu penurunan dan juga peningkatan total aset yang dialami setiap perusahaan pada setiap tahunnya, di mana kondisi aset perusahaan terhadap seluruh kegiatan operasionalnya di dalam memperoleh laba dan juga keuntungannya. Pertumbuhan aset juga merupakan keuntungan dari citra positif, akan tetapi perusahaan itu harus berhati-hati karena kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentan terhadap adanya isu-isu negatif.
Selain tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva itu juga tidak kalah penting dalam sebuah perusahaan. Struktur aktiva itu mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan dalam beberapa cara. Struktur aktiva itu merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva. Perusahaan dengan aktiva tetap yang besar itu akan menghasilkan keuntungan yang juga besar. Keuntungan yang besar itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu baik dengan profitabilitas yang tinggi. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Ukuran perusahaan itu merupakan gambaran seberapa besar atau kecilnya sebuah perusahaan melalui total aset yang dimilikinya. Menurut Shweta dan juga Herawati 2015, itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan juga perusahaan kecil. Menurut Sawi 2004, mengemukakan bahwa perusahaan yang berukuran besar itu akan cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mendapatkan dana dari kreditor daripada perusahaan yang masih berukuran kecil. Perusahaan besar itu cenderung lebih mudah mendapatkan pendanaan dari internal maupun eksternal. Kemudian pendanaan tersebut akan mendukung kegiatan operasional perusahaan tersebut maupun perluasan bisnis dari perusahaan tersebut. Selain itu, CSR atau Corporate Social Responsibility juga menjadi faktor dari kinerja keuangan. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban untuk stakeholder eksternal maupun internal yang diberikan oleh perusahaan. Tanggung jawab tersebut perusahaan diinginkan untuk dapat memberikan hubungan timbal balik terhadap stakeholder dan juga lingkungannya sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima dengan baik. Nah, Corporate Social Responsibility ini merupakan suatu sustainability reporting atau laporan berkelanjutan, di mana laporan ini berisi informasi tentang aspek sosial, kemudian lingkungan dan juga keuangan sekaligus. Hal ini menjadi penting karena menurut Einstein dan juga Friedman 94 itu mengemukakan pendapat bahwa pemberian modal investor itu memiliki ketertarikan tentang informasi sosial dalam laporan tahunan. Selain itu, ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan. Karena semakin tinggi profitabilitas, maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Jika para investor telah menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, maka harga saham perusahaan itu akan meningkat dan secara langsung berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur melalui total aset yang dimiliki, karena total aset dari suatu perusahaan diasumsikan lebih stabil serta dapat mencerminkan ukuran dari perusahaan tersebut. Berikut merupakan tabel kenaikan dan juga penurunan saham di sektor pertambangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, dari hasil tabel fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja perusahaan yaitu pada periode tahun 2015 sampai dengan 2016. Rata-rata perusahaan sektor pertambangan itu mengalami penurunan margin laba bersih sehingga mengakibatkan menurunnya harga saham perusahaan di pasar modal. Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan kinerja perusahaan juga yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Rata-rata perusahaan sektor pertambangan itu margin laba bersihnya mengalami penurunan. Berdasarkan survei awal, penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga minyak yang turun sebesar 15,83% dan juga harga batu bara yang menurun sebesar 0,46%. Hal tersebut membuat sektor saham tambang atau mining itu tercatat masih bergerak negatif sehingga akhir perdagangan sesi 1. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, tercatat indeks sektor pertambangan itu turun sebesar 2,04 saham hingga sesi 1. Yang dimana jika dikaitkan dengan variabel margin laba bersih, yaitu berpengaruh negatif, karena otomatis pendapatan akan menurun dari hasil penjualan ekspor ke negara lainnya, sedangkan beban biaya untuk mengelola itu tidak turun. Menurut peneliti sebelumnya, Dhani dan Utama 2017 itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan aset itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski, sedangkan Susanti 2019 itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kemudian Mandalika tahun 2016 dan juga Pribadi 2019 itu mengungkapkan bahwa struktur aktiva memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Carlina 2019 itu mengungkapkan bahwa struktur aktiva tidak memiliki hubungan signifikan dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski. Kemudian Corporate Social Responsibility itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tobinski yang diteliti oleh Ardianto dan juga Haryanto 2019, Kava dan Laksito 2015, serta Ratih dan Setyarini 2014. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati dan juga Mediawati 2012, Sofia Mira dan juga Asandi Mitra 2017, dan juga Natia Lova 2013 yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tobinski. Penelitian oleh Rahayu dan Sari 2018, kemudian Reswita dan Rahim 2020, dan Rahnawati 2015 itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Tobinski, sementara penelitian oleh Pangesti DKK 2016, Nancy dan Muharram 2017 itu mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobinski. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarno dan juga Komariah 2016, Suryan Dani 2019, Dwi Astuti dan Dila 2019, serta Riana dan Iskandar 2017 itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Tobinski. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah perusahaan pada sektor pertambangan, ekspor komoditas pertambangan migas Indonesia juga mengalami penurunan. Begitu imbas dari penurunan harga minyak dunia yang disebabkan produksi yang melimpah dari negara Arab yang juga merupakan negara OPEC, serta negara Rusia yang bukan merupakan negara OPEC, itu menjadi penyebab turunnya harga minyak. Tercatat di awal tahun 2020, penurunan ekspor Indonesia sebesar 28,73%, sedangkan non-migasnya juga turun sebesar 5,33%. Kemudian yang kedua, itu berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan juga ukuran perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya adalah pembatasan masalah. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan laporan selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya periode singkat secara relatif antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian itu hanya memfokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, kemudian corporate social responsibility, dan juga ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah tingkat pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? Kemudian yang kedua, apakah struktur aktiva perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? Kemudian yang ketiga, apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kemudian yang keempat adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kemudian untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan, khususnya mengenai masalah yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Kemudian, manfaat psikis yang pertama bagi peneliti, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan penelitian terkait pengaruh tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva,
corporate social responsibility dan juga ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu juga dapat menambah kemampuan serta keterampilan berpikir dalam hal menyelesaikan masalah sehingga berguna di masa mendatang. Kemudian untuk selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama akan saya jelaskan tentang teori stakeholder. Nah, teori stakeholder itu merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholdernya. Teori 12 stakeholder itu menunjukkan bahwa penting bagi perusahaan untuk bergerak memperoleh keuntungan pasar dalam mencapai kinerja yang unggul dalam bisnis mereka, menurut Arsad. Nah, penelitian ini menggunakan teori stakeholder dengan pertimbangan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan dan analisisnya bertujuan untuk memberikan informasi dalam penilaian kinerja perusahaan, informasi mengenai sumber daya perusahaan atau aset, dan juga perubahan di dalamnya. Untuk kreditor dan juga investor, informasi ini dapat berguna untuk dapat menentukan keputusan yang tepat dan juga di kemudian dengan sumber-sumber pendanaan yang tepat dan kinerja perusahaan yang baik akan menghasilkan nilai perusahaan yang baik pula. Nah, nilai perusahaan yang baik itu akan menjadi harapan oleh para stakeholder. Kemudian, untuk selanjutnya adalah pertumbuhan aset. Nah, pertumbuhan aset itu menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang meyakini bahwa persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur growth perusahaan. Ukuran yang digunakan adalah dengan menghitung proporsi kenaikan atau penurunan aktiva. Pada penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diukur dengan proporsi perubahan aset untuk membandingkan kenaikan atau penurunan atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur aktiva. Struktur aktiva merupakan proporsi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sesuai dengan PSAK nomor 6, revisi 2007, aset atau aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa untuk dirental kembali kepada pihak lain, atau untuk dijual administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, struktur aktiva dalam penelitian ini dihitung dengan rasio aktiva tetap atau fixed asset ratio. Untuk selanjutnya adalah corporate social responsibility. Menurut David dalam Angraini 2006, corporate social responsibility itu merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Kemudian menurut David dalam Hadi itu mengurai prinsip-prinsip social responsibility menjadi 3, yaitu sustainability, accountability, dan transparency. Kemudian untuk selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Nah, menurut Modari 2004 menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kekayaan, bahwa perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar, dan juga laba yang tinggi. Sedangkan pada perusahaan yang kecil, itu akan memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, nilai buku yang kecil, dan juga laba yang rendah. Berdasarkan rumusan masalah penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, H1, tingkat pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H2, struktur aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. H4, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan objek penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Bursa Efek Indonesia dengan situs pendukung melalui www.idx.co.id. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana anggota-anggota sampel dipilih sedemikian rupa sehingga dapat mewakili sifat-sifat dari populasi. Nah, adapun kriteria dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2018 sampai dengan 2020, kemudian adalah laporan keuangan perusahaan yang dapat diakses pada periode 2018 sampai dengan 2020. Jadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diimplementasikan melalui Tobinski. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu tingkat pertumbuhan aset, kemudian struktur aktiva, kemudian corporate social responsibility, dan juga ukuran perusahaan. Yang selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Ada dua, yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan perusahaan dalam perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2020. Kemudian kinerja keuangannya ini diukur dengan menggunakan Tobinski. Untuk selanjutnya adalah sifat data-data. Yang pertama adalah jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Nah, dalam data kualitatif ini, dalam penelitian ini, data kualitatifnya itu adalah data laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, ataupun gambar. Jadi data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambar umum perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Misalnya dikumpulkan dari sumber luar atau dokumen. Nah, sumber data dari penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yang dapat diakses melalui situs www.idx.co.id. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada dua metode pengumpulan data. Yang pertama adalah studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur referensi baik dari jurnal, simposium, buku, dan juga sumber lainnya yang sesuai dengan atau relevan dengan permasalahan yang dikaji yang berguna untuk penyusunan teori dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah studi dokumentasi. Adalah cara mengumpulkan data yang sudah ada lalu mencatatnya, data manual report atau laporan keuangan tahunan. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada dua metode pengumpulan data. Yang pertama adalah studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan pelajari literatur referensi baik dari jurnal, simposium, buku, dan juga sumber yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang dikaji yang berguna untuk menyusun teori dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah studi dokumentasi, adalah cara mengumpulkan data yang sudah ada lalu mencatatnya. Data annual report atau laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dapat diperoleh melalui website www.idx.co.id. Baik, untuk selanjutnya adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang pertama statistik deskriptif, kemudian yang kedua pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Kemudian yang ketiga adalah analisis linear berganda, dan yang terakhir adalah uji kelayakan model yang terdiri dari koefisien determinasi, kemudian uji statistik F, dan uji statistik T. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.